Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bahtiar Fuadi. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2002E. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku dan kemampuan peserta didik. Jenis-jenis tes. Yang pertama ada penilaian tes. Di penilaian tes ada 7 macam. Yang pertama ada tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, dan tes individu dan kelompok. Kemudian penilaian non tes. Di penilaian non tes juga ada 7 jenis. Yang pertama ada penilaian untuk kinerja, penilaian wawancara, observasi, penilaian proyek, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan yang terakhir penilaian tugas. Selanjutnya, setelah tes, kita akan menentukan tingkat kesukaran sebuah soal. Apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per JS. P yang berarti indeks tingkat kesukaran butir soal, B jumlah peserta didik yang menjawab benar, JS jumlah seluruh peserta didik peserta tes. Kemudian setelah kita menghitung, kita akan klasifikasikan. Menurut Arikunto 2009, klasifikasi indeks kesukaran seperti 0,71 sampai 1 itu termasuk mudah, 0,31 sampai 0,70 termasuk soal sedang, 0,0 sampai 0,30 termasuk soal sukar atau sulit. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengerjakan sebuah soal analisis tingkat kesukaran, yaitu rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. P sendiri yaitu indeks kesukaran butir soal, B jumlah peserta didik menjawab benar, dan JS yaitu jumlah peserta seluruh tes. Dan untuk klasifikasinya yaitu 0,71 sampai 1,0 yaitu soal mudah. Kemudian 0,31 sampai 0,70 yaitu soal sedang, 0,0 sampai 0,30 yaitu soal sukar. Oke, di sini saya sudah mempunyai data sebanyak 10 siswa. Dan kita akan mencoba di soal nomor 1, yaitu rumusnya yaitu P sama dengan B per JS sama dengan benarnya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Kemudian dibagi jumlah peserta seluruh tes, yaitu ada 10. 6 dibagi 10 yaitu 0,6. Nah, 0,6 ini termasuk dalam klasifikasi soal sedang. Dan untuk rumus yang kita gunakan
sampai 0,70 termasuk baik, dan yang terakhir 0,71 sampai 1,0 termasuk baik sekali. Oke, selanjutnya yaitu analisis daya beda. Rumusnya yaitu D sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Keterangannya yaitu D yaitu daya pembeda, BA yaitu banyaknya jawaban benar kelompok atas, BB banyaknya jawaban benar kelompok bawah, CA jumlah peserta tes kelompok atas, CB jumlah peserta tes kelompok bawah. Dan untuk klasifikasinya yaitu 0,0 sampai 0,20 yaitu jelek, 0,21 sampai 0,40 yaitu cukup, 0,41 sampai 0,70 yaitu baik, 0,71 sampai 1,0 yaitu baik sekali. Kemudian kita akan mencoba menganalisis daya beda pada data di atas. Pada kelompok atas yaitu ada 4 jawaban benar, dan pada kelompok bawah ada 2 jawaban benar. Oke, kita akan masukkan rumusnya. D sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Banyaknya jawaban benar kelompok atas tadi ada 4, jumlah peserta tesnya ada 5, kemudian dikurangi banyaknya jawaban benar kelompok bawah yaitu ada 2 dibagi jumlah peserta tesnya ada 5. 4/5 dikurangi 2/5 yaitu 2/5. 2/5 akan diubah menjadi desimal yaitu 0,4. Nah, untuk 0,4 ini termasuk dalam klasifikasi cukup. Setelah kita menghitung tingkat kesukaran dan daya pembeda, selanjutnya kita akan mengukur tingkat kevalitan data atau nilai. Validitas ini merupakan kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku menurut Suryadi tahun 2020. Di validitas terdapat 3, yaitu yang pertama validitas isi. Dalam sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas isi apabila dapat mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran. Kemudian yang kedua validitas konstruksi. Dalam penelitian validitas konstruksi, penting untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran atau metode penelitian yang digunakan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, validitas kesamaan. Tes yang memiliki persamaan sejenis dengan yang ada atau telah dilakukan. Jadi yang sama ini tesnya itu sudah ada, tapi kita mencoba menggunakan tes itu untuk menunjukkan tingkat kevalidan. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keajekan atau tingkat ketetapan hasil dari dua pengukuran terhadap hal yang sama. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, teknik belah dua. Yang kedua, tes paralel. Yang ketiga adalah pengetesan ulang.
Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi analisa butir soal. Analisa butir soal ini yaitu suatu kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan butir soal sebuah tes, sehingga informasi yang didapatkan dari kegiatan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah disusun. Kemudian dalam menentukan analisis butir soal itu memiliki komponen tersendiri untuk analisis materi. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan kompetensi, jenjang kemampuan berpikir siswa, dan kunci jawaban dengan isi pokok soal. Dan juga harus memenuhi soal harus sesuai dengan indikator. Pengecoh juga harus berfungsi, dan setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Kemudian analisis kuantitatif atau empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal, di antaranya validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Kemudian kita masuk ke materi tingkat kesukaran butir soal. Di tingkat kesukaran butir soal nanti kita akan menggunakan rumus yaitu P sama dengan B per N. P itu tingkat kesukaran, B jumlah peserta didik yang menjawab benar, N jumlah peserta didik. Itu untuk rumus pilihan gandanya. Dan untuk rumus soal uraian, TK sama dengan min per skor maksimum. TK artinya tingkat kesukaran soal uraian, min rata-rata skor siswa, skor maksimum yaitu skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. Kemudian diklasifikasikan juga tingkat kesukaran analisis butir soal. Yang pertama yaitu 0,71 sampai 1,0 termasuk soal mudah. Kemudian 0,31 sampai 0,70 termasuk soal sedang. Kemudian 0,0 sampai 0,30 termasuk soal sukar atau sulit. Siswa. Kita akan coba di dalam nomor 1. Apa kita masukkan rumusnya? B sama B per N. Untuk jawaban pada nomor 1 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tulis 6 per
Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu daya pembeda butir soal. Daya pembeda butir soal ini juga termasuk analisis empirik. Lanjut, daya beda sendiri itu memiliki klasifikasi sendiri. Yang pertama, kategori baik, yaitu 0,40 sampai 1,0. Kemudian sedang 0,30 sampai 0,39. Kemudian perlu direvisi 0,20 sampai 0,29. Kemudian terakhir tidak baik min 1 sampai 0,15. Kemudian masuk ke rumus pilihan ganda pada daya pembeda. Rumusnya yaitu BP sama dengan 2 dalam kurung BA dikurangi BB tutup kurung dibagi N. DP itu daya pembeda, BA jumlah jawaban benar kelas atas, BB jumlah jawaban benar kelas bawah, dan N jumlah siswanya. Oke, selanjutnya yaitu daya pembeda butir soal. Rumusnya yaitu DB sama dengan 2 dalam kurung BA dikurangi BB tutup kurung dibagi N. Keterangannya yaitu DB yaitu daya pembeda, BA yaitu jumlah jawaban benar kelas atas, BB jumlah jawaban benar kelas bawah, dan N yaitu jumlah siswanya. Untuk klasifikasinya yaitu 0,40 sampai 1,0 yaitu baik, 0,30 sampai 0,39 yaitu sedang, 0,20 sampai 0,29 yaitu perlu direvisi, dan negatif 1 sampai 0,19 yaitu tidak baik. Oke, kita akan coba di soal nomor 2. Kita masukkan ya rumusnya, itu DP sama dengan 2 BA dikurangi BB dibagi N sama dengan 2 tetap. Jawaban benar kelompok atas yaitu soal nomor 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5 dikurangi jawaban benar nomor 2 oleh kelompok bawah 1, 2 dibagi jumlah siswanya yaitu ada 10. 2 tetap, 5 dikurangi 2 yaitu 3 dibagi 10. Kemudian 2 kali 3 yaitu 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. 0,6 ini termasuk klasifikasi baik. Kemudian untuk rumus soal uraian, DP sama dengan min A dikurangi min B dibagi skor maksimum. DP itu daya pembeda, min A rata-rata skor siswa pada kelompok atas, min B rata-rata skor siswa pada kelompok bawah, dan skor maksimum yang ada pada pertemuan penskoran. Oke, materi selanjutnya yaitu pengecoh. Pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta
akan semakin sedikit memilih pengecoh. Setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beta negatif, artinya suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh peserta kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah, atau daya beta pengecoh tidak lebih besar dari daya beta kunci jawaban setiap butir soal. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus pengecoh. IP sampai dengan P per dalam kurung N dikurangi B tutup kurung dibagi buka kurung N min 1 N dikurangi 1 tutup kurung dikali 100%. Keterangannya yaitu IP yaitu indeks pengecoh, P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N jumlah peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N jumlah alternatif jawaban atau opsi, dan 1 yaitu bilangan tetapnya. Untuk kualitas pengecoh sangat baik yaitu 76% sampai 125%. Kemudian baik 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Kurang baik 26% sampai 50% atau 151% sampai 175%. Kemudian jelek 0% sampai 25% atau 176% sampai 200%, dan sangat jelek lebih dari 200%. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tes diagnostik, yaitu tes dapat berupa sejumlah pertanyaan atau permintaan melakukan sesuatu untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, intelijensi, bakat, atau kemampuan lain yang dimiliki oleh seseorang. Dan tes ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian performance, yaitu suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Kemudian jenis-jenis teknik penilaian performance. Yang pertama yaitu observasi secara langsung, dan bentuk tabelnya biasanya yaitu ada nomor, hari atau tanggal, kemudian nama siswanya yang diobservasi, kejadiannya apa, dan tanda tangan siswa tersebut. Kemudian jenis penilaian performance skala sikap. Jadi ada aspek sikapnya yang harus dinilai, deskripsinya, kemudian penskoran, dan strategi penilaiannya. Seperti sikap percaya diri. Nah, deskripsinya ini ada mampu tampil secara wajar dalam kegiatan di depan massa, ada selalu, skornya 5, sering skornya 4, kadang-kadang skornya 3, jarang skornya 2, sangat jarang skornya 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian project. Penilaian project ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa melalui penyelesaian tugas-tugas kompleks dan autentik yang mencerminkan situasi hidup nyata. Penilaian ini tidak hanya mengukur hasil akhir dari sebuah tugas, tetapi juga proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa. Kemudian langkah-langkah penilaian proyek. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Yang kedua pengorganisasian kelas. Yang ketiga pelaksanaan proyek. Yang keempat evaluasi dan umpan balik. Kemudian untuk penilaian
Yang selanjutnya yaitu penilaian formatif dan sumatif. Jika penilaian atau tes itu berfungsi dan bertujuan untuk memperoleh umpan balik dan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajar mengajar, maka penilaian itu disebut penilaian formatif. Tetapi jika penilaian itu berfungsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi sampai di mana prestasi atau penguasaan dan pencapaian belajar siswa, dan yang selanjutnya diperuntukkan dengan penentuan lulus tidaknya seseorang siswa, maka penilaian itu disebut penilaian sumatif. Contoh penilaian formatif dan sumatif. Penilaian sumatif yaitu seperti UAS, UTS, tes standar negara, atau yang sekarang itu asesmen. Kemudian ada proyek akhir juga. Nah, sedangkan untuk penilaian formatif ada kuis harian, ada diskusi dalam kelas, ada observasi dan catatan guru. Selanjutnya yaitu remedial dan pengayaan. Remedial yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Dan pengayaan yaitu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Biasanya kalau remedial itu untuk siswa yang nilainya masih kurang, jadi ada pengulangan pengerjaan. Tapi untuk pengayaan yaitu untuk siswa yang nilainya di atas rata-rata tapi masih diberikan soal lanjutan untuk mengembangkan materi atau potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian bentuk-bentuk remedial dan pengayaan. Untuk bentuk kegiatan remedial yang pertama yaitu memberikan tambahan penjelasan atau contoh, kemudian mengkaji ulang pembelajaran yang lalu menggunakan berbagai jenis media, kemudian melakukan aktivitas fisik, misal demonstrasi atau praktek. Yang selanjutnya yaitu kegiatan kelompok, yang selanjutnya tutor sebaya atau tutor sama teman, dan yang terakhir menggunakan sumber belajar lain. Selanjutnya untuk bentuk kegiatan pengayaan sendiri yaitu ada kelompok, belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis tema. Kemudian pengolahan hasil belajar siswa. Pengolahan hasil belajar siswa adalah proses menganalisis, menafsirkan dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, atau deskripsi. Ada 3 teknik yang digunakan, yaitu pertama ranah kognitif, yaitu untuk mengetahui pengetahuan apakah itu sudah sesuai dan itu layak untuk dinilai dalam berbentuk angka, predikat, maupun deskripsi. Kemudian untuk rumus nilai rata-rata data tunggal beserta klasifikasinya. Yang pertama 90-100 yaitu sangat baik atau A, 79-89 yaitu baik atau B, 65-77 cukup atau C, dan kurang dari 65 yaitu kurang atau D. Dan rumusnya yaitu X sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Oke, selanjutnya yaitu pengolahan hasil belajar. Rumusnya yaitu X sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Dan untuk klasifikasinya yaitu 90-100 yaitu sangat baik atau A, 78-89 yaitu baik atau B, 65-77 cukup atau C, kurang dari 65 yaitu
kurang atau D. Oke, kita akan coba. Kita mempunyai sebuah contoh ulangan harian. Nama Rini, ulangan harian 1 yaitu 75, ulangan harian 2 75, harian 3 70, ulangan harian 4 80, ulangan harian 5 85. Oke, rumusnya yaitu X sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyak data sama dengan jumlah semua nilainya yaitu adalah jumlah semua nilainya yaitu 75 tambah 75 tambah 70 tambah 80 tambah 85, yaitu totalnya 385 dibagi banyaknya data yaitu ada 5 sama dengan 77. Jika sudah bulat maka tidak usah melakukan pembulatan lagi. Oke, kita akan coba di soal yang kedua di nilai akhir. Rumusnya tetap sama yaitu jumlah semua nilai dibagi banyak data sama dengan 77 ditambah 85 ditambah 83 dibagi 3 itu sama dengan 245 dibagi 3 sama dengan 81,6. 81,6 yaitu dibulatkan lagi sama dengan 82.